Sebelum saya lanjutkan, di sini masih banyak sekali ini yang datang, saudara. Ada satu pertanyaan bagus ini. Ada kasus yang harus saya jawab hari ini ya, ikhwan. Dari jamaah kita juga ini, saudara, dari Jawa Timur. Di sini ada penipuan bank dan leasing mobil di Jawa Timur. Penipuan bank dan leasing mobil di Jawa Timur dilakukan oleh beberapa orang dengan alasan ghanimah perang terhadap riba. Ghanimah perang terhadap riba. Kemudian masalahnya mengatasnamakan IBHRS untuk mengajak orang lain. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Jawab jangan nih. Jawab jangan. Saudara, saya tidak mengajarkan umat untuk merampok bank, nipu bank, saudara, enggak. Tapi kalau saya mengajak umat tenggelamkan bank-bank riba, ya. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan jangan nyimpen duit di bank riba. Jangan kerja di bank riba. Jangan ngambil pinjaman di bank riba. Ya. Itu cara yang benar, cara yang sehat, cara yang tidak melanggar undang-undang. Kira-kira jelas tidak? Tapi kemudian menipu bank, riba, kemudian merampoknya, merampas, saya nggak pernah ajarkan yang sedemikian rupa. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku mengatasnama saya mengajarkan sedemikian rupa, itu bohong, itu fitnah, itu hoax. Kira-kira jelas tidak? Nah, kemudian mengenai leasing, ini menarik. Dulu di Jawa Barat, ini pernah ada kejadian nih, Ki Maksum ini. Di Jawa Barat kurang lebih 10 tahun yang lalu, kalau nggak salah. 10 tahun yang lalu ya kawan. Jadi banyak tukang ojek di Jawa Barat. Dulu belum ada tuh kayak sekarang. Ada Grab, ada Gojek. Belum ada, belum lahir tuh kalau nggak salah. Dulu belum ada. Masih ojek di kampung-kampung ya kawan. Banyak di kampung-kampung masyarakat desa jadi tukang ojek ngambil motor kredit di leasing. Dia ambil motor kredit, saudara, kemudian motor itu dijadikan sebagai modal dia untuk cari nafkah. Kasih makan istrinya, kasih makan anaknya, dia ngojek sehari-hari, ya ikhwan. Nah, dia wajib membayar. Ada yang bayarnya harian, leasingnya, ada yang bayarnya bulanan. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Dia bayar tuh ke leasing. Pokoknya dipermudahlah oleh leasing, gak pakai DP, cukup KTP dikasih ya ikhwan. Nah, kemudian di tengah perjalanan daripada kredit dengan leasing tersebut, banyak orang-orang desa tadi nggak mampu bayar kreditnya. Nah, nggak mampu karena belum tentu tiap hari dia dapat dapat tumpangan, saudara. Nah, kadang-kadang dia nggak mampu, sebulan nggak bisa bayar, 2 bulan nggak bisa bayar, tahu-tahu digerebek. Nah, digerebek sama apa? Debt collector, karena ada tuh debt collector tuh. Nah, debt collector turun, rampas dia punya motornya. Kadang-kadang orangnya dipukul. Kadang-kadang diserbu rumahnya, didobrak pintunya, dikeluarin itu motornya, diambil. Saudara, nah akhirnya, ini dulu kejadiannya daerah Tasik dan Garut nih. Dan pinggiran Ciamis. Nah, saudara, akhirnya tukang-tukang ojek ini, saudara, merasa terancam, merasa teraniaya, terzolimi, lapor ke Laskar FPI. Nah, Laskar FPI turun di Tasik, di Garut, membela rakyat. Nah, maksudnya membela di sini, jangan begitu dong cara naginya. Ini kan orang miskin. Nah, akhirnya apa? Begitu mereka dibela, ya ikhwan. Nah, akhirnya debt collector nggak berani ngambil. Nah, akhirnya tempat leasing pun juga nggak berani nagih. Karena semua masyarakat dijaga sama Laskar FPI. Pokoknya siapa yang coba-coba turun, ganggu masyarakat, ganggu tukang ojek, ya ikhwan, berhadapan dengan kita. Nah, dari situ kemudian muncul isunya apa? FPI melarang masyarakat melunaskan kredit. Nah, dibalik nih isunya, saudara. FPI mengatakan kepada masyarakat kredit itu haram, gak usah diterusin bayarannya, ambil aja pampasan perang. Ini dikembangkan, saudara, sebagai fitnah. Entah siapa yang menyebarluaskan itu, saudara. Nah, sampai-sampai akhirnya PT Astra yang di Jakarta pusatnya minta bantuan MUI, ya, MUI pusat. Nah, kemudian dikirimlah oleh MUI pusat beberapa anggota DSN. DSN itu Dewan Syariat Nasional. Dikirimlah beberapa kiai, doktor,
mendampingi PT Astra datang ke rumah saya, di ruang rumah saya sana ya ikhwan. Mereka datang, mereka tabayun, mau melakukan konfirmasi apa betul FPI punya sikap semacam itu. Nah mereka cerita, Habib, ini kami banyak melisingkan di Jawa Barat, bukan di Tasik saja, di Jawa Barat. Nah sekarang rame-rame mereka ngambil motor, sekarang nggak ada yang mau bayar Habib. Nah kenapa mereka nggak mau bayar? Ya karena mereka bilang leasing ini kan haram. Jadi mereka ambil itu motor, begitu dapat nggak mau bayar, mereka bilang itu pampasan perang. Terus katanya fatwa dari Habib Rizik. Begini kejadiannya saudara. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka, saya sudah cek kejadian tersebut, saya sudah tanya ke FPI Ciamis, FPI Tasik, FPI Garut, FPI Jawa Barat, duduk perkaranya. Saya ceritakan yang tadi, duduk perkara. Jadi duduk perkaranya ini bukan soal mereka nggak mau bayar ini dijadikan sebagai pampasan perang, bukan. Anda ini pihak Astra terlalu kasar memperlakukan rakyat kecil. Mereka bukan nggak mau bayar, tapi mereka minta ditambah kasih waktu. Yang tadinya kreditnya mungkin kegedean, mereka minta diturunin. Jadi bukan mereka nggak mau bayar. Adapun FPI turun tangan bukan melindungi mereka supaya tidak bayar, bukan, melindungi mereka dari debt collector yang Anda kirim. Dan Anda itu mengirim debt collector, maaf, dari suku lain. Ini orang Sunda marah. Nah, saya nggak perlu sebut sukunya. Dari suku lain, saudara, preman-preman dikumpulkan untuk merampas motor para tukang ojek tadi. Ini bisa perang antar suku, ini bahaya. Jadi cara Anda menangani masalah nggak betul, begitu caranya. Jadi FPI ini nggak pernah mengeluarkan fatwa itu pampasan perang. Nah, jadi kita sampaikan. Akhirnya dari MUI juga jelas. Makanya saya bersyukur mereka tuh tabayun dulu, tanya dulu, saudara. Nggak langsung percaya. Ini kan pertanyaannya sama nih di Jawa Timur sekarang nih. Tuduhannya begitu. Nah, jadi saya jelaskan kepada mereka, ada solusi. Mereka tanya, Habib bagaimana solusinya supaya mereka tetap mau bayar? Ya ada solusinya. Satu, Anda dengar keluhan mereka apa? Kesulitan bayarnya di mana? Nah kalau mereka minta dikurangi, ya kalau Anda bisa kurangi. Nah, ini kan masyarakat kecil. Mereka cuma satu-satunya tuh alat untuk cari nafkah. Mereka nggak punya kebun, mereka nggak punya apapun lagi. Cuman ngojek, itu untuk makan anak istrinya. Syukur-syukur kalau Anda bebaskan. Nah anggap aja itu sebagai hadiah atau dana sosial. Anda kan suka melakukan bakti sosial. Nyumbang sekian miliar ke sana, nyumbang sekian miliar ke sana. Kenapa nggak nyumbang ini ke orang-orang kecil yang udah nggak mampu bayar? Satu, solusi. Atau dua, kalau Anda nggak mau sumbang, kurangi dia punya iurannya. Tambah dia punya waktunya. Supaya mereka ringan untuk bayarnya. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kita kasih solusi juga. Yang ketiga, Anda buat leasing syariat. Sebab leasing yang Anda tebar ke tengah-tengah masyarakat, ini leasing haram, leasing riba. Nah, kebetulan di situ ada MUI, ada DSN. Anda buat dong formatnya. Bagaimana membuat leasing syariat? Tawarkan itu kepada perusahaan-perusahaan leasing supaya ada leasing syariat yang disebar ke masyarakat, yang halal, yang thayyib. Dan akhirnya mereka terima ya, Pak. Jadi dari Astra ini akhirnya terima solusi-solusi yang tadi. Ada sebagian yang dibebaskan, ada sebagian yang dikurangi bayarannya, dan kemudian mereka membuka leasing syariat di bawah pengawasan MUI dengan Dewan Syariat. Nah, jadi artinya kalau kita melihat kejadian begitu di tengah masyarakat, jangan langsung nyalain masyarakat, jangan langsung nuduh kiai, ini fatwa kiai, ini fatwa Habib, ini fatwa ulama. Jangan langsung nuduh umat Islam ini radikal. Enggak, ulama, habaib, kiai enggak pernah ada yang menyarankan kepada umat, ngajarkan umat, hancurkan itu bank riba, hancurkan itu lembaga-lembaga di sing riba, dengan cara menipu mereka, dengan cara merampok mereka. Enggak, kita selalu membangun persaingan yang sehat. Oh, bagaimana cara kita merontokkan bank-bank riba, lembaga-lembaga keuangan riba. Maka umat Islam kita ajak, jauhi segala bentuk riba. Jangan nyimpen duit di bank riba, jangan minjem uang dari bank riba, jangan kerja di bank riba, jangan berkomunikasi dengan bank riba, kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa darurat ada kaidahnya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Tanpa kedaruratan tinggalkan bank riba. Begitulah cara umat Islam yang kita ajarkan untuk merontokkan lembaga-lembaga keuangan riba. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti yang ditanya tadi, bohong. Saya nggak pernah mengajarkan umat seperti ini. Ini nggak benar. Jadi kalau Anda nggak suka dengan bank riba, nggak usah rampok mereka, nggak usah nipu mereka, saudara. Mari kita lihat dalilnya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau lihat dengan mata beliau bahwa ekonomi Madinah dikuasai Yahudi, ya ikhwan. Dan banyak umat Islam yang berutang kepada Yahudi dengan riba. Saat itu, ya ikhwan. Nabi lihat, Nabi sedih, ini nggak boleh dibiarkan. Dan Nabi nggak pernah ngajarin, hei umat Islam bakar pasar Yahudi, nggak ada. Hei umat Islam rampok pasar Yahudi, nggak ada, ya ikhwan. Enggak. Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kemudian Nabi buat aturan. Ansor punya banyak harta. Muhajirin nggak punya harta. Baru datang dari Mekah, nggak bawa harta. Jadi Nabi suruh Ansor bagi dua hartanya dengan Muhajirin. Yang Muhajirin Nabi dorong untuk mengolah harta yang dia dapat dengan dagang. Saudara, itu satu. Kedua, saudara, Nabi menyampaikan kepada umat Islam, saudara, pahala sorga rahmat Allah yang luar biasa. Barang siapa minjemin umat Islam pinjaman, pahalanya sama dengan satu sedekah. Luar biasa, minjemin itu dapat pahala sedekah, ya kawan. Uang nggak hilang, pahala sedekah dapat. Nggak sampai situ, saudara. Kemudian Allah mengharamkan riba. Nabi mendorong umat Islam yang punya duit, kalau minjemin ke saudaranya jangan pakai riba. Supaya umat Islam nggak ada lagi yang minjem kepada orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi ajarkan juga mereka supaya mereka belanja sesama mereka, ya ikhwan. Nggak ada Nabi suruh tipu pasar Yahudi, rampok pasar Yahudi, bakar pasar Yahudi. Nggak ada, saudara. Dan semua sahabat sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'ah. Mereka dengar Nabi dan mereka taat. Itu orang-orang Muhajirin diajak orang-orang Ansor ke rumahnya masing-masing. Nih harta saya sekian, silakan separuh untuk kamu. Nih tanah saya ada sekian, silakan kebun saya separuh untuk kamu. Semua bagi dua, suka dan duka antara Muhajirin dan Ansor. Lalu Muhajirin begitu dapat modal, mereka rame-rame membangun pasar, mereka rame-rame berdagang. Dan gak sampai di situ, 1 tahun kemudian muncul saudagar-saudagar baru di tengah-tengah Madinah dari kalangan umat Islam. Ada Utsman ibn Affan, ada Abdurrahman ibn Auf, tampil sebagai orang-orang kaya. Dan Sayyidina Umar juga, saudara, mengajak umat Islam, kalau yang nggak punya duit jangan ngutang ke Yahudi. Cukup ngutang, datang ke Sayyidina Utsman kasih utang tanpa riba. Dengan seperti ini, saudara, nggak sampai 2 tahun pasar Yahudi ambruk. Nggak, umat Islam nggak ada yang lagi belanja ke sana. Umat Islam nggak ada lagi yang minjem duit pakai riba dengan orang Yahudi, nggak ada, ambruk. Nah, saya tanya, cara Nabi cerdas tidak? Bagus tidak? Hebat tidak? Sallu ala Nabi. Itu yang kita ajarkan, ya ikhwan. Jadi kalau Anda nggak mau bank riba ini menjamur, leasing riba ini menjamur, jangan, saudara, jangan ngutang ke lembaga keuangan riba. Jangan minjem duit dari lembaga keuangan riba. Jangan kredit barang apapun dari lembaga keuangan riba. Jangan simpen duit ke lembaga keuangan riba, saudara. Silakan masukkan ke lembaga keuangan syariat, lembaga keuangan yang tanpa riba. Masukkan ke lembaga-lembaga keuangan yang halalan thayyiban. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau besok-besok ada yang mengatakan Habib Rizik suruh ngerampok bank, fitnah bukan? Fitnah bukan? Apa pernah saya suruh rampok bank? Ada umat Islam di sini di mimbar-mimbar saya suruh rampok bank, ada tidak? Ada saya suruh nipu leasing, ada nipu leasing? Enggak ada. Jadi kalau ada pertanyaan semacam ini, saya pastikan di sini bahwa yang menyebarkan pendapat-pendapat semacam ini, saudara, mereka bukan berada di jalan yang benar. Dan kalau apalagi mereka menisbahkan kepada saya, itu merupakan fitnah, hoax, dan ini harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Nah, untuk masyarakat Jawa Timur yang hari ini mengajukan pertanyaan, tolong sampaikan amanat saya ini. Ini rekaman hari ini tolong disebar di Jawa Timur. Di mana-mana tempat, saudara, supaya jangan sampai nanti menjadi fitnah, saudara, seolah-olah kita mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Na'udzubillah min